Perkenalkan, nama saya Pyong Harrison dengan NIM C2455201029. Di sini saya ingin menjelaskan di bagian user untuk website toko kopi bumi yang telah kami selesaikan kemarin. Yang pertama, di sini ada hero section. User di sini dapat melihat moto dari toko kopi bumi tersebut, yaitu Good People Drink a Good Coffee, dengan sedikit ada animasi dari G-Shape. Lalu di sini ada tombol Let's Start. Di atasnya terdapat navbar, ada Home, About, Product, dan Kontak. Jika kita pencet dari tombol yang Let's Start, dia akan masuk ke bagian About. Di sini ada beberapa gambar yang telah kami buat dan juga informasi yang dapat user lihat dari kafe toko kopi bumi tersebut. Lalu kita pergi ke bagian produk. Di sini toko kopi bumi menyediakan sebenarnya lebih banyak produk, tapi result atau source yang kami dapat hanya ada beberapa, yaitu 3. Yang pertama ada butterscotch kaleng, cheesecake, dan juga kopi susu raka. User dapat mengeklik bagian tombol yang berada di bagian sini untuk memasukkannya ke dalam keranjang, misalnya seperti ini dan juga seperti ini. Lalu kita lanjut lagi ke sini, bagian contact us. Di sini ada beberapa keterangan, yaitu nomor HP, Instagram, dan juga Gojek, dan juga ada Google Maps dari toko kopi bumi itu tersebut. Lalu di sini yang terakhir ada footer. Lalu lanjut ke bagian keranjang. Di sini ada informasi yang telah kita check out tadi, yang telah kita tambahkan ke keranjang, akan masuk ke bagian keranjang di sini. Lalu ada tombol tambah jika user ingin menambah pesanan, dan juga ada tombol kurang, dan juga ada tombol hapus. Di sini ada subtotal dari produk yang telah kita check out. Lalu di bagian check out, jika kita pencet, dia akan masuk ke bagian check out, yaitu user akan disuruh mengisi informasi, yaitu nama penerima, nomor telepon, alamat, dan metode pembayaran. Misalnya saya di sini mencontohkan dengan nama Febri, lalu dengan nomor, dengan alamat. Lalu untuk metode pembayaran di sini ada 2, yaitu offline dan online. Jika user memilih offline, dia akan menggunakan cash, dan juga misalnya user ingin melakukan pembayaran secara online, dia harus memasukkan bukti transaksi atau bukti transfer yang sudah dia transfer. Di sini coba kita masukkan ini. Di sini akan masuk ke database. Sebagai contoh, saya coba konfirmasi. Lalu dia akan masuk ke bagian thank you dari user. Lalu jika ingin kembali ke website atau halaman utama, tinggal pencet kembali ke toko. Dia akan masuk ke bagian indeks. Kita dapat melihat hasil transaksi yang sudah kita lakukan tadi di bagian dashboard admin. Lalu ke bagian kolom transaksi atau tabel transaksi. Di sini kita dapat melihat ID transaksi, tanggal, nama penerima, total yang harus dibayarkan, metode pembayaran. Lalu di sini kita dapat mengkonfirmasi apakah dia masih pending, sukses, atau valid. Lalu di sini ada status, dan juga di sini ada tombol aksi untuk melihat hasil atau file yang diberikan oleh user. Misalnya contohnya seperti ini. Jika itu benar, kita bisa masuk ke konfirmasi atau ke sukses. Lalu dia akan mengubah total pendapatan yang ada di sini, lalu mengubah juga transaksi yang sukses yang berada di dashboard. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa codingan PHP
yang ada di bagian user atau di bagian index.php. Yang pertama, di sini ada bagian start session berfungsi sebagai memulai atau melanjutkan sesi pengguna agar PHP dapat melihat atau menyimpan dari variabel session. Lalu di sini ada include yang berfungsi sebagai link untuk menghubungkan dari file config lalu ke bagian database. Lalu di sini ada struktur HTML, ada bagian yaitu PHP include navbar berfungsi sebagai penghubung antara index.php ke file yang bernama navbar. Di sini ada query, yaitu query ini berfungsi sebagai penghubung antar data dari dua tabel, yaitu dari tabel produk ke tabel kategori. Di sini ada select yang berfungsi untuk mengambil semua data yang ada di produk. Di sini ada tabel kategori untuk memanggil nama kategori agar di tabel produk dapat memunculkan nama kategori, bukan hanya ID kategorinya saja. Lalu di sini ada result. Baris ini berfungsi sebagai titik eksekusi dari database. Di sini isi dari database benar-benar dijalankan. Database yang mana yang dijalankan, yaitu database dari database.php yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu di sini ada while row. Di sini berfungsi sebagai pembaca dari select agar semua data dapat dibaca satu persatu hingga selesai. Lalu di bagian image ada untuk penghubung dari folder upload ke bagian row, yaitu akan menghubungkan dari database ke bagian user di bagian produk. Lalu di bagian gambar, ini yang akan gambar ini yang akan di-link ke halaman user. Lalu di sini ada nama kategori. Nah, ini akan dihubungkan ke tabel kategori yang sudah kita gabungkan tadi. Lalu di sini ada nama produk yang akan menghubungkan dari nama produk yang sudah diinput oleh admin. Nama produk yang sudah diinput oleh admin akan masuk ke sini yang akan sesuai dengan yang diinput oleh admin di bagian nama produk yang ada di tabel produk. Lalu di sini ada deskripsi yang akan dihubungkan juga dengan bagian deskripsi yang ada di sini. Dan juga di sini jika diklik dia akan memanggil ID produk, bukan nama produk yang ada di bagian tabel produk. Lalu di sini di bagian keranjang ada fungsi PHP, yaitu load card.php. Ini untuk menggabungkan dari index.php menghubungkan ke load card PHP yang akan terhubung ke load card PHP tersebut. Lalu di sini ada subtotal. Ini adalah fungsi PHP dengan number format. Lalu jika ia mengeklik checkout, dia akan terlink atau masuk ke bagian checkout.php. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya Fibriana dengan NIM C245520 dengan kelompok Yong Herson, Febriadi, dan beserta saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang database. Oke. Di sini kami akan menamakan atau sudah menamakan yang folder kami, yaitu DB Tokopedia Bumi Database. Yang terdiri ada admin. Yang pertama adalah admin. Admin ini adalah khusus buat admin atau toko itu tersendiri.
Ini di sini ada username dan terdiri password juga. Jadi di sini passwordnya tidak dikelihatan oleh karena di hash itu passwordnya. Yang kedua adalah kategori, di mana kategori ini ada bermacam-macam yang terdiri ID kategori yang pertama minuman, makanan, coffee dan non coffee, dan yang terakhir adalah snack. Masuk ke bagian keranjang. Misalnya ini adalah contoh checkout di dalam keranjang. Jadi pembayaran ini ada bukti transfer, jumlah dan tanggal bayar yang telah berhasil. Bagian produk ada bagian nama produk, ID produk, dan deskripsi, harga, gambar, dan stok. Butterscotch, kaleng, kopi susu tubruk, kopi susu raka, es teh, ramen beef, katsu original, dan jamun enoki, toasted bread salad. Di mana kita bisa mengisi di PHP admin atau di bagian admin dashboard. Yang setelah produk ada transaksi, nama penerima Ahon, contoh, telepon, alamat, total, metode pembayaran, dan status pembayaran berhasil atau tidaknya. Kalau user kosong mungkin belum ada. Contohnya ini user, nama, email, dan password, dan room. Baik, kita masuk ke dalam admin dashboard di web yang kami buat. Di sini ada terdiri dari total pendapatan, transaksi pending, transaksi sukses, dan total produk yang telah dijual. Bagian produk, ketika di bagian mendaftar produk, di sini ada tiga yang sudah telah diisi. Ada aksi dari edit untuk mengubah, delete untuk menghapus daftar produk tersebut. Ketika kita mau tambah produk baru, kita tinggal mengisikan di tambah produk baru terdiri dari nama produk, kategori, harga stok, dan deskripsi dan gambar produk. Otomatis dia akan tersimpan di database bagian produk. Di sini dia akan tersimpan di sini untuk di bagian admin dan otomatis tersambung di database itu tersendiri sesuai tabel tersebut. Baik, ketika itu sudah, dan terus bagian kategori. Setiap kategori ada diberikan ID untuk penomoran dan beserta nama kategori, contoh minuman, makanan, coffee, dan non-coffee, snack, dan dessert yang ada kita ketika sama aja seperti produk tadi, kita bisa mengedit dan menghapus bagian kategori tersebut beserta kita akan menambahkan kategori baru. Nama kategori bisa ditulis dan simpan kategori. Kita kembali lagi ke daftar kategori dan ketika telah diisi bagian kategori, kita akan masuk ke database yaitu bagian kategori. Ketika sudah mengisi di bagian dashboard, kita akan otomatis data yang ada di bagian admin, di bagian kategori, dia akan langsung otomatis ke save di database tersebut. Baik, bagian transaksi. Bagian transaksi ini adalah contoh daftar transaksi. Ketika ada yang pending, sukses, maupun bisa itu pilot. Ketika seorang admin telah melihat daftar bukti dan itu masuk di bank atau m-banking, itu akan divalidasi lagi oleh admin. Contoh, ada pending, itu ketika menunggu, sukses, dan pilot. Otomatis dia akan ubah
Dan ini pun juga masuk ke dalam database. Dan ada contoh lihat buktinya. Ini bisa dicek. Ini contoh lihat bukti yang telah dikirim ke pengisian formulir pembelian. Baik, saya langsung ke Visual Studio Code. Baik, dalam Visual Studio Code untuk menyambungkan database dan ada contohnya database di bagian config. Kita konekan terdiri dari host, user, path, dan DB itu sendiri yang ada di folder. Ketika kita konekan, itu terdiri contoh hostname, username, password atau path, database, dan yang bisa disingkat DB, titik koma, dan if icon. Ketika dia gagal, akan tidak connect. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang database web yang kami buat. Ketika ada salah kata, mohon maaf, atau kurang penjelasan dari saya, mohon maaf. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Febriadi dengan NIM C2455201013. Di sini saya akan mempresentasikan project dari kelompok saya yaitu web toko kopi bumi. Tapi sebelum kita masuk ke fitur-fitur pada web ini, saya ingin memberitahukan sistem pada web ini itu dibangun di atas dua fondasi utama yang mana agar tetap aman dan terkoneksi. Yang pertama itu adalah konfigurasi database. File ini berfungsi sebagai jembatan penghubung antara kode PHP dengan database MySQL menggunakan fungsi MySQL Connect. File ini kami includekan di setiap halaman agar semua fitur itu bisa mengakses data. Lalu yang kedua itu ada fitur keamanan yaitu Outcheck PHP. File ini bertugas sebagai satpam di setiap halaman admin, yang mana nanti script ini akan mengecek session. Jika user belum login, sistem akan otomatis menendang user kembali keluar ke halaman login. Gitu. Kita lanjut pada bagian selanjutnya yaitu halaman dashboard. Pada halaman pertama ini, halaman ini itu berfungsi sebagai pusat informasi atau reporting dari web toko kopi bumi ini. Lalu di sini codingnya itu berfokus pada agresi data, yang mana untuk menghitung total produk dan jumlah transaksi, kami di sini menggunakan fungsi SQL count. Lalu yang paling krusial itu ada pada perhitungan total pendapatan, kami menggunakan sum total, tapi juga memfilternya itu menggunakan where status pembayaran sukses. Jadi sistem hanya akan menjumlahkan uang yang transaksinya itu benar-benar sukses. Dan transaksi yang masih pending itu tidak akan dihitung sebagai pendapatan. Selanjutnya kita masuk ke bagian halaman produk. Pada tampilan utama ini kami menggunakan query join ke dalam tabel kategori, yang mana tujuannya agar yang tampil di tabel adalah nama kategori, bukan hanya sekedar ID angkanya saja, seperti minuman ini.
yang mana ini bertujuan agar mudah dibaca oleh user. Lalu pada bagian tambah produk, tantangannya ada di penanganan file gambar. Kami menggunakan fungsi move upload file untuk memindahkan gambar ke folder upload. Sementara itu database hanya menyimpan nama file atau alamat filenya saja. Lalu pada bagian update, untuk fitur edit ini logikanya kami bagi menjadi dua kondisi, yang mana jika admin mengupload gambar baru maka gambar lama diganti, dan jika tidak sistem hanya akan mengupload data teks seperti harga atau stok dan tetap memakai gambar yang lama. Selanjutnya kita masuk ke bagian kategori. Nah, pada halaman kategori ini adalah fitur CRUD standar, tapi kami menambahkan validasi penting untuk menjaga integritas database. Lalu saat menambahkan kategori, di sini sistem akan mengecek dulu apakah nama kategori sudah ada di database. Dan jika sudah ada, sistem akan menolak input tersebut agar tidak terjadi duplikasi data. Lalu pada bagian hapus, yaitu fitur hapus, kami membuat proteksi sebelum menghapus, di mana sistem akan mengecek apakah kategori ini sedang digunakan oleh produk. Dan jika iya, maka kategori tidak bisa dihapus. Ini penting agar tidak ada produk yang kehilangan induk kategorinya atau akan terjadinya error. Kita lanjut pada bagian halaman terakhir, yaitu halaman transaksi. Di sini admin itu bertugas sebagai yang memvalidasi pembayaran, yang mana ia mengubah status dari pending ke sukses. Lalu kami juga menambahkan fitur auto update menggunakan event on change pada dropdown. Jadi begitu admin memilih status baru, form otomatis tersubmit dan database langsung terupdate tanpa perlu menekan tombol simpan lagi, yang mana ini mempercepat kinerja admin. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan untuk project kelompok kami, yaitu project web Tokokopi Bumi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Selamat pagi.